Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu semua, di sini saya Edi Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo menyampaikan artikel yang mau saya presentasikan kali ini. Itu Smart Farming as an effort to fulfill people's food independence. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini adalah kebutuhan pangan ke depan oleh masyarakat. Itu seyogianya adalah harus digagas mulai sekarang untuk pemenuhannya secara mandiri. Mulai dari hal yang terkecil. Di lingkungan kita mungkin hari ini sudah mulai banyak tempat yang tersita untuk infrastruktur yang lain, misalkan untuk bangunan, untuk rumah dan seterusnya. Untuk itu, dengan sedikitnya lahan pertanian, maka masyarakat harus kita giring ke arah swasembada pangan secara mandiri. Jadi lingkungan ataupun space ruang yang ada itu harus segera kita manfaatkan untuk pemenuhan pangan. Ini perlu effort untuk motivasi masyarakat. Nah, jadi untuk menggiring masyarakat ke arah sana itu tidak hanya sekedar opini-opini belaka, namun itu harus ada contoh real yang sudah ada, sudah berjalan, terimplementasikan secara baik, dan di situ mempunyai hasil-hasil yang bisa dicontohkan atau bisa ditiru, baik itu secara infrastrukturnya, secara manajemennya, pasca panennya, ataupun model-model yang lain, seperti cara dalam penanaman misalkan. Nah, di sini kita menerapkan metode yaitu penerapan tentang pemenuhan pangan masyarakat secara mandiri dengan menggunakan hidroponik. Dimana kalau kita lihat pelaksanaan atau pemenuhan pembuatan hidroponik itu tidak begitu susah dan juga tidak butuh space yang terlalu luas. Bahkan musim untuk bertanam itu bisa kita kendalikan. Nah, jadi tidak harus kita menunggu curah hujan tinggi atau curah hujan rendah ataupun iklim yang harus mengikuti 2 musim kali. Nah, Indonesia sebagai atau negara yang punya iklim tropis sangat cocok sekali di sini. Karena sinar matahari paling tidak bisa mencapai ke lahan itu paling tidak itu adalah 12 jam. Nah, itu sudah sangat cukup untuk beberapa lahan pertanian. Terutama di hidroponik yang mungkin itu nanti akan kita letakkan di halaman rumah atau ya mungkin di atas loteng kita yang tetapi ini hari ini mungkin hanya kita gunakan untuk menjemur saja. Ya, seperti itu. Nah, di dalam penerapannya ini kita menggunakan beberapa peralatan yang sekiranya itu adalah bisa kita kontrol atau kita monitor. Karena kita tahu aktivitas kita adalah ya penerapan hidroponik ini bukan semata-mata untuk petani aja, tapi mungkin kita bagi orang yang punya aktivitas lain, ya sebagai peneliti atau sebagai dosen atau sebagai karyawan kantor, yang mana waktu kita tidak banyak untuk
berkesimpung di dalam pertanian ini. Nah, jadi nanti konsepnya adalah pembuatan hidroponik ini bisa dikendalikan dengan aplikasi ataupun dengan sistem dengan metode IoT. Jadi beberapa peralatan yang terpasang di sini nanti bisa kita monitoring ke jaringan. Jadi konsep dasarnya di sini di input kita memasangi beberapa sensor TDS, meter, sensor pH meter, sensor suhu ataupun nanti sensor ultrasonik yang akan kita gunakan untuk implementasi smart hidroponik ini. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan Arduino Mega 2560 yang nanti ada node MCU-nya yang mau kita gunakan untuk GSM. Jadi hidroponik yang kita pasang atau kita implementasikan ini semuanya nanti akan bisa kita kontrol dari smartphone kita. Jadi sambil kita di kantor, sambil kita kerja istirahat, mungkin kita akan bisa memonitoring level air kita seperti apa di rumah, APMIC-nya, ya, itu adalah nutrisi yang digunakan untuk hidroponik. Itu seperti apa, suhu, nah, itu bisa terpantau semua. Ada beberapa peralatan elektronik nanti yang terpasang di sini. Jadi ya semuanya termonitoring gitu aja supaya kita tahu hasil-hasil yang terjadi di lahan itu seperti apa. Ya salah satunya adalah ini yang termonitoring nanti PPM yang hari ini beberapa yang sudah kita implementasikan di smart hidroponik, yang mana hidroponik otomatis dan hidroponik manual ini kita coba bandingkan sebenarnya seperti apa. Nah, warna kuning ini adalah hidroponik yang menggunakan otomatis, di mana di sini kita memasangi beberapa sensor tadi dan kita monitoring atau kita sudah melakukan setting di sini, kita masukkan AI-nya, artificial intelligence, sesuai dengan karakter tanaman. Jadi PPM ini adalah nutrisi yang tercampur dalam air yang itu nanti akan mengalir sesekali waktu di waktu-waktu yang telah kita tentukan. Dimana kalau kita menggunakan hidroponik manual, BPM ini kestabilannya naik turunnya belum begitu terjaga. Jadi ini menyesuaikan dengan suhu juga. Ya. Jadi jika suhu naik, seperti apa nanti akan naik. Nah, dengan BPM yang stabil ini, yang jelas akan memberikan hasil yang lebih optimal. Karena apa? Nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tanaman itu cenderung stabil sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Nah, pengaturan PPM ini adalah disesuaikan dengan karakter jenis tanaman. Jadi di dalam Arduino itu kita tempeli AI untuk berbagai jenis tanaman. Jadi nanti pemilik hidroponik itu tinggal melakukan pengaturan. Hari ini hidroponik ini saya gunakan untuk menanam sawi. Oh ya, berarti sawi itu karakternya seperti ini kita tanam. Jadi nanti peralatan ini akan bisa menyesuaikan dengan karakter tanaman yang akan ditanam. Jadi kalau sawi itu standarnya PPM-nya berapa? Misalkan antara 900 sampai 1400. Nah, jadi nanti dia akan bekerja di kisaran itu. Kalau sekiranya mendekati 900, maka peralatan otomatisasi ini sensor PPM akan menjalankan untuk melakukan pencampuran ABMIC-nya. Supaya apa? Supaya kandungan-kandungan yang ada di air yang akan disirkulasikan ke hidroponik itu bisa stabil. Tidak kurang dari 900.
Begitu, begitu juga adalah dengan suhu. Suhu juga ini harus dikontrol supaya akar tanaman itu tidak eh, terlalu kepanasan. Sebab kalau akar tanaman di hidroponik itu panas, maka itu menyebabkan pertumbuhan dari sayuran itu adalah lambat atau bahkan bisa mengarah ke kematian atau kerdil. Nah, itu terjadi biasanya adalah di jam-jam 10, 11, 12 nah ini sampai jam 16 itu. Nah, dengan hidroponik yang sudah kita tanami kecerdasan buatan ini tadi, maka ini akan menjaga kestabilan suhu itu supaya di suhu yang aman di kisaran 23, 24 dan 25. Nah, itu. Jadi ada beberapa peralatan yang kita pasang untuk menstabilkan suhu juga. Misal satu monitoring terkait suhu untuk tanaman tersebut. pH juga sama seperti itu. Seperti apa kita harus mengendalikan pH karena pH ini akan berpengaruh sekali pada kualitas hasil tanaman. Nah, sebaiknya seperti apa? Nah, di AI-nya kita tanamkan juga idealnya pH di situ berapa. Baru nanti kita atur untuk jenis-jenis tanaman tertentu. Jadi menyesuaikan. Ini adalah salah satu contoh hasil monitoring yang bisa kita pantau dengan smartphone. Jadi kita sambil kerja mungkin di kantor istirahat siang gitu, melihat air baku saya di rumah seperti apa suhunya, 28 derajat Celcius misal. pH-nya berapa? Normal 6,2 misalkan seperti itu. ppm 1400 gitu. Kelembapannya 69 normal gitu. Suhu di dalam ruangan. Nah, suhu di dalam ruangan seperti karena di dalam hidroponik itu ada dua suhu yang termonitoring. Satu suhu ruangan dan yang satu adalah suhu air baku yang sudah tercampur dengan apimik tersirkulasikan ke apa namanya paralon-paralon di mana itu adalah untuk tempat hidupnya si tanaman-tanaman tersebut. Jadi kita sebagai petani milenial ya ini jadi petani milenial ini kita tidak perlu harus berkecimpung atau harus selalu meluangkan waktunya untuk dengan tanaman itu. Ya, kita hanya sekali tanam, sudah tinggal kita monitoring. Air yang mengalir di situ otomatis, pH yang di situ terkendalikan, suhu terkendalikan, bahkan apimik yang sebagai nutrisi untuk tanaman-tanaman itu pun juga terkendalikan secara otomatis. Kita tinggal monitoring jika ada beberapa bahan yang sekiranya di situ mendekati habis, maka kita bisa memberikan tambahan. Dan itu pun belum tentu satu minggu sekali. Gitu ya. Jadi belum tentu 1 minggu sekali kita lakukan. Jadi disinilah kita bergerak untuk mengarah ke smart farming. Dari hasil yang pernah kita lakukan dari beberapa kali penelitian di hidroponik antara hidroponik konvensional dengan smart hidroponik, di mana konvensional ini ya peranan manusia sangat besar sekali. Setiap hari kita harus melakukan kontrol, setiap saat kita harus monitoring ppm, suhu dan lain sebagainya itu tadi. Nah, dari hasil ini konvensional itu masa pertumbuhannya berkisar ini untuk jenis kangkung ya. Untuk jenis kangkung. Masa pertumbuhannya adalah 19 sampai 22 hari. Nah, kalau kita ke smart hidroponik, di mana di situ tadi kita pasangi sensor dan AI sudah kita tanamkan di dalamnya, itu 2-3 hari lebih, ya 2-4 hari lah lebih cepat, 17-20 hari di sana. Nah, di samping masa pertumbuhan, waktu yang lebih cepat juga, berat juga
berpengaruh dalam satu net pot itu. Berat yang pernah kita lakukan, kita cek beratnya adalah sekitar selisih uh, antara 120 sampai dengan 140. Ini yang konvensional. Kalau yang smart hidroponik bisa 180 sampai 190. Jadi cukup lumayan. Dari sisi waktu lebih cepat, dari sisi kualitas itu juga lebih bagus. Jadi inilah Bapak Ibu semua, mari kita bergerak untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan space ruang lingkungan kita yang ada dengan metode-metode pertanian yang modern. Kita tidak punya lahan sawah, mari kita kembangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, paling tidak kita adalah kebutuhan kita sendiri, atau mungkin dengan sekeliling kita satu atau dua keluarga. Itu sudah bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan yang hari ini digalakkan oleh pemerintah. Kita harus swasembada pangan. Meskipun ini masih dalam tataran adalah sayur-mayuran atau buah-buahan seperti tomat, seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan smart farming ke depan sebagai kita untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.